Jokowi adalah penyandera, penjahat, dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Nah, saya ingin mengatakan ada setidaknya 3 yang saya catat yang berjuang pada hari ini. Satu diantaranya Tom Lembong, ya, dia sudah berhasil melepaskan dirinya dengan mengatakan bahwa impor itu sepengetahuan dan petunjuk dari Jokowi. Kedua, manusia merdeka yang bernama Said Didu, yang jelas-jelas ingin memperjuangkan bangsanya, tapi dia justru dilaporkan oleh Ketua Abdesi Desa Blimbing. Kemudian yang ketiga tentu saja dari partainya Bang Deddy, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP, yang mungkin terinspirasi dari manusia merdeka. Sebelumnya saya ingin mengatakan, saya sebenarnya marah banget sama Bang Deddy Sitorus itu. Cuma alhamdulillah ya, ada perubahan, jadi saya melihatnya agak ganteng dikit begitu. Nah, cuma saya ingin menyampaikan begini Bang Deddy, untuk bisa melebur sebagai bangsa, bagi kami siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami, ya. Kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar begitu ya. Itu harapan kami. Cuma mohon maaf, saya harus jujur ya, karena kita ini orang-orang yang insya Allah baik ya, karena ini cuma jalannya untuk melebur itu. Ada perbedaan katakanlah prinsip di antara kita, tapi hari ini siapa sangka kita bersatu. Saya ingin mengatakan begini ya, kepada ibunda kami yang tercinta Ibu Megawati, masalah ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat itu. Gampang. Bagaimana caranya? Ada kejujuran dari pihak Megawati yang dalam hal ini PDIP untuk menyatakan secara nyata bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera, dan penjahat. Bahwa PDIP terus terang saja menyesal telah 2 periode menjadi kuda tunggangannya. Betul! Merdeka! Ya, saya kira begitu. Itu harus ada. Karena kalau tidak ada, nggak bisa. Sedangkan selama ini yang kami lihat, ya mohon maaf, masih omon-omon nih ya posisinya itu. Ya, sabar. Ya, jadi masih omon-omon. Kalau kita bicara agak serius, masih di tataran ini aja nih. Jadi jangan begitu. Seperti kata Pak Nasir lagi, bahwa jangan mengira kita sudah berada di tepi pantai. Justru kita ini masih di tengah arus, ya. Sedikit lagi, Pak. Namanya siapa, Bu? Kurnia, Pak. Kurnia. J. Satu lagi, Pak. Bang Deddy, kami sudah memulai ya. Kami tidak suka dengan pemberian negara kepada Jokowi yang hampir 100 miliar dengan tidak dibantu oleh siapapun. Dengan biaya sendiri, kami bersama Aliansi Rakyat Menggugat, Aliansi Solo Bergerak, Aliansi Emak-emak Lintas Provinsi hadir di Colomadu. Mungkin Anda sudah mengetahui ya. Ini bukan gagah-gagahan. Kami meninggalkan dapur kami apa boleh buat berhadapan dengan para aparat yang ternyata sudah siap sedia di gudang kosong di depan Colomadu, ya sudah kami buktikan. Jadi apa yang kami sampaikan ini keresahan hati kami, menurut kami bisa diatasi asal PDIP jujur maju paling depan untuk menyatakan Jokowi adalah orang yang sudah, nah berani apa enggak? Saya kira gitu aja ya Pak. Tambahan Pak, Ibu Bivitri, sebentar, untuk Ibu Bivitri, kemudian Bang Ferry Hamsari, ini adalah orang-orang yang menjadi apa namanya di muka hari ini karena mereka bicara hukum. Satu-satunya untuk mengadili Jokowi hanya lewat jalur hukum. Jokowi yang sudah kami lakukan adalah mengenai pemalsuan dokumen, kemudian pemalsuan informasi dalam akta autentik pasal 263 dan 266. Lalu bagaimana dengan si Fufafa ini, si anak tengil ini? Banyak Pak, penodaan agama, kemudian pornografi, ya, dan yang ketiga perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Banyak pintu masuknya. Kami menunggu Bang Ferry Hamsari, Ibu Bivitri Susanti, Bang Refli Harun ada nggak ya? Bang Refli Harun, semuanya. Kalau kita bersatu, oh ya satu lagi yang paling keren nih Bang Indo, Abraham Samad, ya. Mohon, kalau perlu Pak, jumpai dong Pak Jokowi, Pak Prabowo. Tolong disampaikan, disadarkan supaya nggak kena sirep begitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Silakan selanjutnya Bung Edi. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045, yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga juga budaya, dan juga terkait berbagai isu persoalan-persoalan yang mungkin menjadi sebuah tanda tanya di Indonesia. Nah, tentu tadi juga disampaikan oleh seorang advokat, ya, Ibu Kurnia, dan penyampaian yang sangat keras sekali
penyampaian yang sangat menggelegar dan lantang sekali mengatakan bahwa Pak Jokowi penyandra. Pak Jokowi itu pembohong. Pak Jokowi itu apalagi tadi banyak ya, penjahat, penjajah, dan banyak sekali yang disampaikan oleh beliau. Ya, secara penilaian kita mungkin kita beda-beda penilaian, tetapi itulah yang dinilai berdasarkan apa yang disaksikan dan mungkin apa yang sudah dilihat. Ya, meskipun banyak sekali yang mengatakan misalnya Pak Jokowi berbohong, pembohong, dan lain sebagainya, karena kita melihat contoh misalnya membahas soal A misalnya, nanti akan dilakukan seperti ini dan itu dan lain-lain, tetapi tidak terjadi. Itu juga sudah menjadi suatu kebohongan. Dan kemudian kalau misalnya soal ijazah misalnya, polemik ijazah, kan berlogika berpikirnya kalau beliau seorang negarawan, ya tunjukkan saja biar masyarakat tidak gaduh, tidak ribut-ribut lagi dan lain sebagainya. Harusnya berlogika berpikir seperti itu. Tetapi ya yang berhak sebetulnya menyatakan asli atau palsunya dari pihak UGM itu sendiri. Dan di sisi lain pihak juga menyampaikan, pihak-pihak lain maksud saya menyampaikan bahwa itu kan privasi, nggak sembarangan tersebar ke publik, nanti disalahgunakan dan lain sebagainya. Ada orang yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakannya dan lain-lain. Jadi macam-macam juga yang disampaikan, kan begitu kurang lebihnya ya. Tapi ya itu tadi teman-teman, tergantung bagaimana kita menilai ya soal polemik-polemik itu. Dan kemudian dikatakan penjajah misalnya, atas dasar apa dikatakan seperti itu? Ya barangkali Pak Jokowi pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang memang membebankan rakyat misalnya. Ya seperti harga menaik ya. Mungkin rakyat ketika Pak Jokowi menjabat sebagai presiden banyak yang sengsara, banyak yang mungkin kelaparan, ya pertumbuhan ekonomi semakin menurun dan lain seterusnya. Dan banyak sekali misalnya bentuk daripada penjajahan misalnya. Ya penjajahan dalam arti ya mungkin penilaian pribadi diri sendiri ya. Ya mungkin seperti itu ya. Lalu kemudian katanya penyandra. Nah ini juga sering sekali banyak juga sih ya penyampaian di media. Saya mendengarkan ada penyampaian dari para pengamat politik, para politisi. Ini si A itu disandra oleh Mulyono, disandra oleh ini itu dan lain-lain, terjerat kasus ini itu sehingga nggak bisa ngapa-ngapain karena sudah tersandra dan lain-lain. Banyak juga yang berbicara dan menyampaikan hal seperti itu ya. Tetapi memang nanti kalau teman-teman punya pendapat lain silahkan sampaikan. Menurut pandangan hemat saya sejauh ini ya seperti itu. Saya juga kalau ada yang salah silahkan dikoreksi juga teman-teman ya. Karena bagaimanapun kita manusia ada hilafnya juga, tidak semua sempurna. Bahkan sekelas presiden sekalipun, setiap pemimpin pasti ada kesalahan, pasti ada kekurangan ya. Tidak ada yang sempurna, pasti ada plus dan minusnya juga ya. Tetapi tergantung bagaimana kita menilai dan menyikapi dan mengambil pikiran positif atau negatif atau apapun yang menjadi penilaian kita dari apa yang kita lihat dan yang kita rasakan. Dan kemudian saya akan coba baca berbagai komentar ini saya akan sampaikan kepada pemirsa dan kita ulas kalau perlu ya. Benar sekali, tambah lagi serakah ya. Manusia tidak punya kemampuan diberi berkuasa atau jabatan pasti kacau. 10 tahun sudah terjadi, akhirnya rakus dan haus kekuasaan. Siapa Bu yang berani mengadili Mulyono? Kan Kapolri yang melantik dia, presiden yang melantik dia. Kapolri kalau nggak salah isunya mau diganti ya. Saya nggak tahu benar atau tidak tuh ya.
Joko Widodo adalah Presiden RI yang ketujuh, tapi jasanya bikin sendiri dengan cara berfotokopi. Alhamdulillah dibantu oleh Bareskrim dan UGM itu sendiri sehingga aman untuk dibilang asli. Tangkap Roy Suryo dan kawan-kawan yang ingin membuktikannya. Mereka mempermalukan Pak Jokowi sama seperti BT ya. Apa BT ini? Saya hidup dari zamannya Pak Soeharto sampai Jokowi tumben. Saya ketemukan presiden kayak Jokowi diobok-obok oleh masyarakatnya. Saya bingung apakah Jokowi terlalu baik atau kelewatan jahat sama masyarakatnya. Nah itu juga dia ya, kelewatan baik karena tidak mau ngapa-ngapain, atau tidak mau mempidanakan atau apa, atau tidak mau membalas dengan hal-hal yang sudah banyak sekali melontarkan, misalnya hinaan, cacian, magian, olok-olok dan lain sebagainya misalnya. Atau karena terlalu baik, atau karena apa, kan begitu. Kenapa banyak orang berbicara seperti itu? Karena Pak Jokowi terlalu baik karena nggak membalas, atau memang Pak Jokowi layak digitukan? Nah kan kita nggak tahu juga ya. Saya juga bingung juga kadang-kadang kalau melihat berbagai komentar gitu ya. Kadang-kadang saya berpikir, wah kok sadis banget ya komentar-komentaran ini kepada Pak Jokowi, kepada keluarganya dan lain sebagainya. Kenapa sih? Ada apa sih? Ya itu pertanyaan saya ya. Teman-teman boleh nanti jawab juga ya. Tapi ya itu tadi, kita punya pemikiran yang berbeda dan itu sah-sah saja ya. Kemudian penjajah, penyantra, penjahat, penipu, pembohong, tidak punya malu, rakus, koruptor, licik, tambahan gelar untuk seorang sarjana abal-abal, pengkhianat bangsa. Kau ngeri juga ya mendengarkan komentar teman-teman kita ini ya. Jadi memang ya itu tadi, banyak sekali komentar negatifnya. Saya nggak tahu sampai kapan ini akan berlanjut ya. Mungkin teman-teman ya, agar tidak terjadi lagi kegaduhan atau hal-hal seperti komentar-komentar yang begini ya, marilah kita sama-sama membangun negeri ini ke depan ya. Kita juga sebetulnya yang komen-komen begini emang sudah melakukan apa untuk negeri ini, apa kontribusinya untuk negara ini, kan itu menjadi suatu pertanyaan kita juga. Kadang-kadang juga banyak yang mengatakan seperti itu, tapi inilah Indonesia, negara yang berdemokrasi dengan adanya perbedaan pendapat, penyampaian semacam ini, penilaian-penilaian ya, inilah yang nantinya akan menyuburkan, akan menumbuhkan demokrasi kita akan lebih meningkat ke depan. Itu saja dari saya minta maaf kalau ada penyampaian, ucapan dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.